Mirsa benar-benar sudah muak dengan kelakuan Karina karena Akira diculik sama Karina. Dan Mirsa tidak akan memberi ampun lagi. Mirsa akan menggugat Karina dengan mengambil hak asuh Akira sepenuhnya dan tidak membiarkan Akira untuk tinggal bersama Karina. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini memperlihatkan kalau memang orang yang licik itu beneran ada ya guys. Dan itu adalah Karina. Yang kita tahu Karina ini adalah wanita yang lembut, baik hati, senyumnya manis. Gak ada tuh prasangka-prasangka buruk di hatinya Karina selama ini. Tapi setelah hidupnya hancur, ya gara-gara Radit berbohong, kemudian Pak Pramana juga berbohong menyakiti hatinya Karina, membuat hidup Karina hancur, ditambah lagi dengan hasutan Ibu Nurma. Ya, semuanya menjadi kacau balau dan membuat Karina langsung berubah menjadi sosok yang jahat. Tidak bisa kita pungkiri ya guys ya, kalau memang Karina ini sekarang benar-benar menjengkelkan sekali. Kita berharap kalau Karina ini bisa berubah, cuma kayaknya kalau perubahannya secepat itu nggak bisa juga deh ya. Mungkin butuh waktu yang cukup lama lah untuk bisa membuat Karina ini berubah. Karena ya kita bisa melihat dari sikap dia terhadap Mirsa sekarang itu tuh kayak yang cemburu dan iri dengkinya itu tuh kelihatan banget. Dan bahkan dia melakukan segala macam cara untuk menghancurkan hidupnya Mirsa. Di mana coba otaknya Karina ini ya guys ya. Ditambah lagi di saat dia tahu kalau Mirsa itu adalah kakaknya sama ayah tapi beda ibu ya. Membuat si Karina ini semakin menjadi-jadi. Dia semakin ketakutan kalau apa yang dia punya sekarang diambil semuanya sama Mirsa. Padahal harusnya dia yang berkaca. Karena selama ini yang mengambil haknya Mirsa itu adalah Karina. Coba kalian pikir, Karina ini merebut Radit dari Mirsa. Dibiarin sama Mirsa. Iya kan? Mirsa mengalah. Kemudian Akira dibohongin nih Mirsanya, bilang kalau Akira itu adalah anak kandung dari Karina. Diganti waktu itu tes DNA-nya agar memperlihatkan kalau si Karina adalah ibu kandungnya sedangkan Mirsa bukan. Tapi yang namanya ikatan batin seorang ibu dan anak kandungnya ya pasti bakalan ada sampai mati sekalipun. Dan pada akhirnya ketahuan juga busuknya. Dimaafkan sama Mirsa. Kemudian Mirsa mau mengambil anak dia. Ya kan? Ya hak dia dong mau ngambil anak dia gitu ya. Agar bisa hidup sama dia. Orang udah 7 tahun dia mengidam-idamkan bisa merawat anak dia. Tapi tidak diperbolehkan, bahkan ya dipisahkan. Siapa yang rela anaknya diambil sama orang lain? Tapi apa yang Mirsa lakukan? Mengalah, bahkan dia mau melakukan perjanjian demi kesehatan mental anaknya. Dan Karina diuntungkan loh akan hal tersebut. Iya kan? Jadinya mau apa lagi sih Karina ini? Kemudian di saat Karina tahu kalau Pak Pramana mempunyai seorang anak dan anak itu adalah Mirsa. Dan betapa kesalnya Karina melihat Pak Pramana langsung berubah drastis kepada Mirsa. Dia sesayang itu sama Mirsa, setanggung jawab itu sama Mirsa. Ya karena apa? Karena Pak Pramana tahu kalau Mirsa itu sangat amat
harus ya berubah Pak Pramananya. Sangat harus diperhatikan juga. Dia nggak pernah loh merasakan kasih sayang ayah dia seumur hidup dia. Bahkan waktu dia lahir ke dunia aja cuma itu sayang dari Pak Pramana terhadap Mirsa. Kemudian Pak Pramana melakukan kesalahan yang membuat Ibu Desi jadi terluka. Ya, pada akhirnya mereka berpisah dan Mirsa sampai dia udah beranak pun nih, udah punya anak ya guys ya, dia tetap kok tidak mempunyai rasa kasih sayang dari seorang ayah. Nah sekarang ayahnya sayang sama dia, salah nggak? Ya enggak lah. Dan selama ini kan Pak Pramana juga mencari-cari keberadaannya Mirsa, dan malah dihalangi sama Karina rasa sayang tersebut. Jadi maunya Karina ini apa sih? Seegois itukah Karina, ya kan? Sekarang Mirsa minta hak dia menjadi seorang ibu. Dia mau 3 hari bersama Akira, 4 hari Akira bersama Karina. Itu sangat amat jauh dari kata adil sebenarnya untuk Mirsa ya. Tapi Mirsa lagi-lagi mau mengalah karena dia nggak mau kalau nanti Akira jadi salah paham dan membuat Karina juga sedih, langsung kehilangan Akira begitu saja. Semengerti itu loh si Mirsa ini ya terhadap Karina, tapi kok Karinanya kurang ajar banget. Bahkan dia tega menculik Akira dari Mirsa karena ingin memperlihatkan kepada Pak Pramana kalau Mirsa ini ceroboh dan tidak pantas untuk hidup bersama Akira, merawat Akira. Emang dia nggak berkaca gitu ya? Dulu kan dia juga pernah melakukan kesalahan, iya kan? Dulu dia juga pernah bikin Akira hilang. Kalian inget kan guys? Dan itu sebenarnya bener-bener deh Mimin gak bisa berkata-kata lagi nih guys, karena saking keselnya, saking marahnya, dan saking jijiknya sama Karina sekarang. Sekarang nih Karina kan sengaja ya untuk menculik Akira karena dia ingin memperlihatkan kepada Pak Pramana kalau kesepakatan mereka yang ingin Akira 3 hari di rumah Mirsa, 4 hari di rumahnya Karina itu tuh dibatalkan. Ditambah lagi kan hubungan dia dengan Radit sekarang masih ya bisa dibilang tidak baik sama sekali ya guys ya. Dan pada akhirnya ya Mimin yakin Pak Pramana tidak akan percaya akan hal tersebut. Pak Pramana mungkin juga lah yang akan tahu kebusukan Karina yang sengaja menculik Akira karena cemburu dan iri dengki sama Mirsa. Dan Mimin juga yakin kalau sebenarnya Radit pun juga akan mengetahui akan hal tersebut. Dan Mimin yakin juga kalau Radit akan membantu Mirsa untuk mendapatkan hak dia. Karena walau bagaimanapun Radit ini sudah berjanji ya memastikan kalau Mirsa ini tidak akan tersakiti gara-gara dia. Iya kan? Jadinya ya nanti lagi-lagi itu akan membuat hati Karina luka karena ya si Radit akan membantu Mirsa untuk bertemu kembali dengan Akira. Dan kalau Karina masih saja ngeyel, masih saja berbuat jahat, masih saja tega, ya udah siap-siap aja. Kalau nanti Mirsa mempunyai buktinya tentang penculikan Akira ini, ya Akira tentu saja akan diambil hak asuhnya sepenuhnya sama Mirsa, dan Mirsa juga berhak tidak memperbolehkan Akira untuk bertemu lagi dengan Karina. Nah loh, apakah Karina mau? Apakah Karina sanggup? Makanya Karina kalau berbuat itu ya pikirin dulu gitu ya. Jangan seenaknya aja. Dan sebentar lagi nih Radit pun juga bakalan membohongi Karina dengan cara dia bakalan mengambil saham yang semestinya diberikan kepada Karina tapi sudah diakuisisi atas nama dia.
Nah, jadi nanti siapa yang bakalan merugi? Karina udah kehilangan suami, dikhianati suami berkali-kali, Akira juga diambil sama Mirsa, dan dia bakalan sendiri. Pak Pramana pun juga tidak bisa berbuat apapun. Kalaupun Karina tersakiti gara-gara Mirsa, ya dia nggak bisa mencelakai Mirsa, nggak bisa marah sama Mirsa. Karena apa? Ya karena Pak Pramana juga sesayang itu sama Mirsa dan nggak mau berbuat kesalahan sedikit pun kepada Mirsa. Karena selama ini dia sadar dia sudah berbuat jahat sama Mirsa. Ya kan? Jadinya tolonglah Karina sadar sedikit, sadar dirilah sedikit. Jangan sampai gara-gara kebodohannya Karina semua jadi kacau. Kacaunya itu kehidupannya Karina. Kalau Mirsa mah happy-happy aja. Sebentar lagi juga dia bakalan bisa nikah kok sama Reza, walaupun memang bakalan ada aral melintangnya. Tapi ya tetap aja pernikahan itu bakalan pasti terlaksana, cepat atau lambat. Dan kebahagiaan Karina ya tidak akan bisa didapatkan kalau Karina tetap menjadi seorang perempuan yang egois. Ya kan? Setuju gak kalian sama Mimin? Udah gak sabar untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.